Pada kesempatan ini kami dari anggota-anggota kelompok 4 akan membahas materi kami tentang Plasmodium ovale. Perkenalkan, nama saya Wilkris Indah Pratiasina. Perkenalkan, nama saya Vanuela Trivena Karisma Tikalei. Perkenalkan, nama saya Mardiana Ondi. Perkenalkan, nama saya Julia Salomini Tidori. Perkenalkan, nama saya Santifilia Gomes. Perkenalkan, nama saya Petrus Tilamakota Subandong. Plasmodium ovale adalah spesies protozoa parasit yang menyebabkan malaria tertian pada manusia. Spesies ini berhubungan erat dan dekat dengan Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax yang menyebabkan kebanyakan penyakit malaria. Parasit ini lebih banyak dan lebih langka daripada parasit dua lainnya dan tidak berbahaya. Plasmodium ovale penyebab malaria ovale atau penyebab penyakit limpa. Bentuk trofozoid Plasmodium ovale, pembacaan di mikroskop. Pertama, trofozoid. Trofozoid ditemukan dalam bentuk cincin bulat yang berbentuk fimbriae dan memiliki inti tunggal berwarna merah. Trofozoid berukuran kecil dan jumlahnya sedikit. Terdapat vakuol di tengah. Sitoplasma agak teratur, tebal dengan pigmen tersebut. Ovale di apusan darah tebal dan tipis. Trofozoid terbentuk cincin, biasanya mengandung titik. Kromation ganda. Sel darah merah yang terinfeksi banyak mungkin terlihat, membuat cincin sulit untuk dibedakan dari Plasmodium falciparum. 2. Skizon. Skizon yang massa berbentuk oval dan mengisi separuh dari sel darah ospes. Biasanya akan terbentuk dalam merozoid dengan kisaran antara 4-16. Bentuk titik atau dot terlihat pada awal infeksi ke dalam sel darah merah. Bentuknya lebih besar daripada Plasmodium vivax dan bila diwarnai terlihat warna merah terang. 3. Gametosit. Gametosit dari Plasmodium ovale berukuran sebesar eritrosit. Sitoplasma berwarna biru pucat, inti tunggal padat berwarna merah pada makrogametosit atau betina, dan pada mikrogametosit inti tunggal menyebar berwarna merah muda. Eritrosit dipenuhi parasit dan memiliki sitoplasma kompak. Gametosit Plasmodium ovale memerlukan waktu lebih lama dalam darah perifer daripada malaria lainnya, tetapi mereka dapat menginfeksi nyamuk secara teratur dalam waktu 3 minggu setelah infeksi. Siklus hidup Plasmodium ovale termasuk hipnozoid yang merupakan tahap dorman di hati. Tahap ini dapat diaktifkan kembali setelah beberapa minggu, bulan, hingga tahun setelah infeksi awal yang menyebabkan penyakit dapat kambuh kembali. Bentuk parasit malaria motil dibawa dengan cepat melalui aliran darah ke hati. Sementara di hati, mereka menyerang sel parenkim hati dan memulai periode reproduksi aseksual. Proses ini dikenal sebagai tahap intrahepatik atau praeritrositik. Plasmodium ovale biasanya menghabiskan waktu selama 9 hari pada tahap praeritrositik mengarah pada pembentukan sporozoid. Plasmodium ovale menghabiskan waktu sekitar 50 jam dalam siklus eritrositik. Pada akhir 50 jam, parasit telah menghabiskan hampir semua hemoglobin dan menempati sebagian besar sel darah merah. Pada tahap ini disebut skizon. Satu Plasmodium ovale sporozoid dapat menghasilkan sekitar 15.000 anak merozoid per hepatosit yang terinfeksi. Beberapa Plasmodium ovale skizon pecah dan melepaskan merozoid ke dalam sirkulasi. Merozoid kemudian menyerang sel darah merah. Sementara dalam sel darah merah, merozoid matang dan bentuk cincin menjadi trofozoid dan kemudian menjadi skizon berinti. Keadaan pematangan ini disebut tahap eritrositik. Skizon yang tetap tidak aktif disebut hipnozoid. Hipnozoid adalah stadium dorman di hati yang dapat terlihat pada infeksi Plasmodium ovale dan Plasmodium vivax. Tahap hati yang tidak aktif menyebabkan manifestasi klinis apapun.
Reaktivitasi dan pelepasan hipnozoid ke dalam sirkulasi dapat menyebabkan timbulnya penyakit yang terlambat atau kekambuhan yang dapat terjadi hingga beberapa bulan setelah infeksi awal malaria. Segera setelah kulit polioval dilepaskan dari hati, beberapa merozoid berkembang menjadi hematosis jantung atau betina yang berbeda secara morfologis yang dapat menularkan infeksi malaria. Nyamuk Anopheles mencerna sel-sel ini selama makan darah. Hematosis jantan dan betina matang dan membentuk zigot di khusus dengan nyamuk. Zigot matang dengan pembelahan aksesual dan akhirnya melepaskan sporozoid. Sporozoid kemudian pindah ke kelenjar ludah nyamuk. Nyamuk menyelesaikan siklus penularannya dengan menginokulasi manusia lain pada makanan berikutnya.